Jadi kayaknya emang semua orang lagi ke Jogja. Nggak sengaja gitu. Tadi tiba-tiba bikin story terus orang-orang pada ngechat teman-teman gitu. Saya oh, lagi Jogja sama dong, sama dong. Nggak pada betah di Bandung apa gimana? Dan juga nggak sengaja bareng Aji. Kalau mungkin teman-teman tahu dulu pernah ya sempat lah beberapa video naik motif analogi. Aduh. Jadi bareng dulu ada lagi gila bareng Kang Aji. Kang Aji. Aduh, Akang jangan pewada kayak gitu. Punten kan tadi juga sempet ngobrolin CKA di Jogja egaliterna enakeun. Enakan. Maksudnya enakan ya asal sopan aja lah kita di mana-mana juga Tapi sebenarnya. takaran sopan gimana kan kalau di sana Kang, bener Kang. Itu si badan tuh Ya maksudnya jangan terlalu simbah gitulah. Oh yang Menyembah gitu. dengan takaran Sunda itu berlebihan. Berlebihan. Mungkin karena aku baiknya. Saya Karena aku mungkin terbiasa kalau di sana itu dan kebanyakan di lingkungan yang membiasakan bahwa kita tuh harus banyak gitu. Rengkuh lah ya. Rengkuh. Tapi di sini juga memang sama, tapi tidak terlalu. Yang penting kita sopan aja sih. Intinya sebagai pendatang pun mau dimanapun tetap kita harus tahu di mana bumi dipijak di situ. Bagus. Makanan di langit dijunjung. Bukan bahasan seperti apa? Jadi tentu harus sopan dan tahu lah bagaimana budaya di sekitar kita yang akan kita datangi. Sopan bahasa terus ya perilaku, attitude lah. Attitude itu yang paling mahal itu. Kan jangan semena-mena karena bukan dari di rumah kita jadi kita seenaknya juga. Bener. Kadang memang ada ngerasa bebas bukan di rumah. Nah, padahal kan kalau di luar mestinya lebih gitu. Nah, itu. Saya nggak dapat barusan mau ketawa kemana tuh. Ya udah lurus aja nggak apa-apa. Ya jadi sangat tidak sengaja nggak ada rencana apapun buat ketemu tiba-tiba sama-sama di Jogja ya udah ya ternyata dekat juga 8 menit 5 menit 8 menit tadi jalan kaki 10 menitan sih. 10 menit Ya, jalan enak kaki. soalnya jalan kaki di situ. Benar. Karena tidak punya kendaraan. Ya 8 menit dekat lumayan dekat. Di jalan apa tadi? Jambon. Jambon. Ini jalan? Oh kurang tahu lah. Ini sekitaran Tugu pokoknya kita lagi ada di dekat Gesos lah. Saya nggak sengaja. Dan tadi ditanya ngapain lah pertanyaan pertama kan gitu ngapain kesini? Hey kita sama-sama tidak tahu. Ternyata ada kegiatan seputar buku. Kemarin juga ada festival buku di sini. Aku kesana di festival Jogja Art Plus Book Festival gitu. Jadi ada bukunya, ada musiknya, terus ada seni juga gitu. Tuh. Terakhir sampai tanggal 16 Mei terakhirnya. Tapi kalau yang barusan. Tapi untuk bazar bukunya itu kemarin sampai tanggal berapa ya? Sudah beres lah, cuma 1 pekan gitu. Kalau bazar bukunya. Tapi kalau untuk acara, cukup lama. Ya, 1 pekan bukan 1 bulan. Ya pokoknya 1 pekan bazar buku. Iya, bazar buku 1 pekan. Acaranya masih ada. Sampai tanggal 16 Mei nanti. Benar. Dan memang kalau ngomongin buku juga core-nya lah. Anjay, core. Bukan pakar. Maksudnya kita analogi juga dari sana. Dulunya dari saya makanya nggak aneh. Wah, ngapain di sini ada festival buku? Ya terkait buku-buku ini sudah tidak asing di telinga. Makanya kaget itu kenapa ada di sini setelah menjawab buku. Oh, memang dari dulu. Nah, ngomong-ngomong soal buku, sampai sejauh ini berarti kan? Iya, sampai sejauh ini, sampai ke Jogja. Betul, dari jarak, terus dari rentang waktu. Kan pertanyaan tolong, ngapain? Buku emang apa sih? Buku apa? Ngapain dengan buku apa bisa sampai sejauh ini? Buku apa emang? Buku itu apa? Bagi aku ya? Betul. Bagi aku, buku itu memang sebuah kesenangan gitu. Buku itu sebuah kesenangan. Sebuah kesenangan karena apalagi festival ya, kalau ada festival bukunya, terus acara di buku itu sebuah kesenangan gitu. Untuk hari ini orang-orang yang sudah bukan tidak banyak ya, kalau datanya aku nggak tahu ya, tapi mungkin sudah jarang lah karena sudah mengakses internet, apalagi sudah ada ChatGPT kan. Benar. Semua kebutuhan itu
sudah dijawab oleh AI. Benar. Jadi sebenarnya tantangan juga untuk buku bisa dilihat dan Buku secara fisik. bisa dilihat orang membaca buku, membawa buku, bahkan untuk datang ke festival buku pun di Ya. zaman sekarang aku lihat itu memang satu hal yang menyenangkan gitu. Jadi di situ aku bisa bertemu dengan relasi-relasi, bertemu dengan Oke. teman-teman yang suka dengan berbagai genre buku juga seperti film ya, Oke. dari musik dan sebagainya gitu. Terus mendengarkan para pembicara, utamanya itu sih mendapatkan relasi, terus ya kesenangannya di situ tidak hanya melihat bukunya, melihat festivalnya, tapi dengan manusia-manusia yang ada di sekitar, Ada sensasi lain. sensasi lain di situ. Bener, kayak misalkan musik dengan ya tadi ngomongin soal teknologi internet dan segala macam. Ngedengerin musik kan sekarang bisa di mana aja. Di mana saja. Aksesnya bener-bener gampang buat musik itu sendiri, musik Betul. ya. Tapi dengan datang ke konser Nah, atau misalkan ke gigs yang kecil. kecil-kecilan gitu. Betul. Tapi di sana saya bukan penonton konser, akhirnya saya nggak ngerti kan nanya ngapain kalau cuma denger musik di YouTube juga bisa. Betul kan? Kalau pertimbangannya cuma musik gitu. Oh tadi kalau pertimbangan cuma buku, ada sensasi lain nih dari buku. Ada sensasi lain. Ya seperti halnya kalau orang yang suka burung, terus orang yang suka naik gunung kan, orang yang naik gunung kan kayak gitu kan, Bener. selalu dipertanyakan gitu. Soal benar selalu jadi bahan pertanyaan. Iya, gunung, untuk apa gitu naik ke gunung capek-capek, kita investasi uang, Betul. perjalanan waktu untuk apa? Gitu. Tapi kalau udah dapat kesenangannya kan itu tidak bisa dijual kemanapun. Iya juga ya benar-benar. Itu makanya aku bilang bahwa buku ini sebuah kesenangan. Iya benar. Gitu. Kalau pengen mendapatkan akses informasi, sekarang mudah. Mudah. Pengen dapat apapun, ChatGPT ngejawab. Jadi beliau jawab, bahkan bisa merayu kita gitu. Yang jomblo-jomblo kita. Saya kemarin stand up, terus nulis materi kan. Ya. Aduh, bawa kemana ya ini pembahasan jokes ya? Coba tanya ChatGPT ya. Walaupun tidak lucu tapi berusaha menjawab. Oh bisa ya? Maksudnya bisa ya dia menjawab dan bahkan formatnya jokes. Nah itu Gokil sih. Karena kan sekarang udah ada promnya juga kan. Kita bisa kasih tahu promnya, dia Betul. menginstruksikan itu. Betul. Gitu. Gokil. Jadi lebih wah canggih lah gitu. Canggih. Ya udah tadi kalau ngomongin buku, kalau sekedar buku ingin mendapatkan informasi di dalamnya, ya tadi internet sudah memberikan semuanya. Semuanya. Tapi ada sensasi yang memang susah dijelaskan kan? Iya itu Susah, susah dijelaskan dan Saya juga nggak bisa nerima emang sebenarnya. kenikmatannya juga berbeda kan. Oh, Kalau iya. misalnya kita membawa buku fisik, terus membaca dari buku fisik itu berbeda ya. Kita bisa memegang sesuatu yang fisik kan berbeda. Kan kalau kita melihat hal yang goib kan takut juga ya sebenarnya. Tapi kalau kita melihat fisiknya, ibarat pasangan kan lihat fisiknya, Lebih ngerasa nyaman. lebih berasa nyaman. Bisa aman, betul. Makanya Oh, iya. LDR itu kebanyakannya kan gagal. betul. Kita ngobrol dengan layar gitu, bukan? Iya. Dan tadi juga disinggung soal membacanya. Kalau fisik itu ada rasa tersendiri. Ada rasa tersendiri. Ini dari membaca ya, bukan? Ya, maksudnya tadi setelah dibahas bahwa buku itu apa? Menurut aku buku itu adalah kesenangan. Iya. Dengan ekosistemnya berarti. Dengan Entah ada festivalnya, aktivitas manusianya, Betul. tentang buku. Nah ini soal membacanya. Hmm. Kalau membacanya ingin mendapatkan informasi, saya mending baca Google daripada baca buku tanpa modal. Nah, membacanya bagi apa? Membacanya itu sebenarnya sebuah refleksi lah, Oke. refleksi. Karena beginilah, memang ini emang secara yang aku alami ya, karena Pribadi. kita nggak tahu setiap orang kan berbeda-beda. Ya. Yang aku rasakan itu kalau aku buka sesuatu dari bacaan dari handphone, itu seringkali terdistraksi dengan notif-notif WA gitu, Ya, dengan benar. berita-berita yang muncul kan gitu. Iya benar. Jadi baru beberapa halaman, terus ada yang WA, ya udah. Dan kita waktu ditanya ada apa, nggak ada apa-apa, yang ada WA teman kan atau siapapun gitu. Ya, oke, ada distraksi Ada betul. distraksi. Walaupun untuk membaca buku juga kan setiap orang, karena fokus aku ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu baik. Saya juga. Jadi kalau lagi baca buku terus ada yang jatuh ya udah aku
Sesederhana itu ya, Iya, gitu. fokusnya. Seenteng itu. Tentang itu karena kan yang jatuh harus ditolongin. Oh, Nah, benar. iya. Iya. Masa kita terus baca buku kan. Nah, itu sebenarnya jadi dampak-dampak dari salah satunya yang membaca selain refleksi itu orang melihat si kalau yang suka baca buku, karena aku bukan termasuk yang intens setiap hari Oke, itu menarik tuh. menyisihkan waktu gitu Oke. untuk membaca. Belum seperti itu gitu. Oke. Karena kan katanya orang-orang hebat seperti itu ya. Yang indah ya. Iya, mungkin aku belum hebat. Tapi itu menarik di luar. Oke, lanjut. Soal membaca gimana? Soal membaca, karena tujuan membaca aku sih yang penting itu. Tujuan membacaku yang aku rasa. Karena tujuan membacaku ini masih sekadar hal-hal yang menghibur lah, menghibur untuk diri. Misalnya lagi penat baru baca buku gitu. Ketika sudah internet, sudah nonton terus YouTubean terus media sosialan sampai beberapa jam sampai sakit kepala. Nah, buku jadi solusi aku hiburan. untuk liburan. Menarik ya. Benar, terbalik sih. Saya kan dipaksa membaca buku. Misalkan kita sebagai mahasiswa kan dengan Bukan misalkan dipaksa, dituntut. ya benar tuh. Oh, bahasa lebih halus. Iya. Dipaksa sih. Kan gitu kan kita untuk referensi skripsi baca buku dulu sampai pusing. Ya. Alternatifnya sosmed. Nah, medsos. Jadi mungkin itu yang melatar belakangi tadi bisa ngeklaim bahwa saya bukan pembaca buku yang intens. Intens bukan. Sebatas hiburan. Masih sebatas hiburan, tapi dengan tujuan memang karena aku pasti ingat ucapan Panji juga gitu. Kita Gimana ya? Panji Pragiwaksono. Bisa Panji Sakti. Bisa Panji Sakti lebih hadir. Sama-sama literasi kan. Sama literasi. Panji Pragiwaksono sebenarnya kita hanya butuh untuk minat kita itu apa. Dan setelah minat kita itu tahu apa, baru baca tentang buku dan referensinya. Contohnya kan Farhan suka minatnya tentang stand up komedi kan untuk hari ini. Nah, tinggal dicari kan buku atau referensi yang membahas tentang komedi gitu. Ya. Nah, aku minatnya itu ke buku-buku puisi yang dulu-dulu dan sastra dan puisi yang aku pikir mungkin salah satu yang berbeda yaitu puisi Mbeling itu yang dari Remi Solado. Jadi puisinya itu bentuknya humor, satir, ya mirip-mirip Danti seperti stand up comedy tapi bentuknya bentuk puisi gitu. Jadi kan aku terhibur juga tapi nilai sastranya juga dapat. Nah itu hal-hal yang itu. Ya benar, itu menjawab pertanyaan saya pengen nanya. Kemarin Ramadan, rajin kan bikin story. Nah, dan aneh puisi. Nah itu bisa apa nih? Itu benar, jenis puisi yang itu ya benar. Ya jenis puisi Mbeling itu. Karena apa jenis puisi? Mbeling. Itu kalau orang Mbeling atau Mbeling lah gitu. Karena dia itu menabrak pakem-pakem yang udah ada bahwa puisi itu harus berima, puisi itu harus puitik dan mencari hal-hal yang jauh. Gitu. Ternyata kita bisa membahas tentang hal-hal yang dekat dan diksi yang dipakai juga bisa sehari-hari. Jadi si Mbeling ini puisi itu bukan hanya untuk orang-orang yang mengerutkan dahi gitu. Jadi kan banyak orang ya. Salah satunya teman aku gitu ya. Fajri Awaludin itu. Disebut namanya. Fajri Awaludin dan temanku Adnan Al-Ghifari, seorang penyair juga. Dia itu sering membuat puisi di media sosial dan selalu dipertanyakan oleh Fajri Awaludin yang orangnya ini tujuannya apa gitu. Aku lebih menikmati karena dia sukanya cerpen gitu. Cerpen apa. Ya benar. Ketika dikasihkan puisi, ini apa? Bagaimana cara menikmatinya gitu. Tapi kayaknya itu keresahan semua orang deh. Ketika orang baca puisi, apa yang bisa saya nikmati? Joget nggak bisa soalnya. Ya benar. Dengan jenis puisi yang tadi, diksi yang dipakai, tujuannya mungkin juga beda kan? Iya. Aku untuk kata-kata puitis tidak bisa, terus untuk kata-kata yang jarang juga karena jarang membaca itu ya, juga tidak bisa terlalu. Ya udah,
aku pikir bagaimana cara aku bisa tetap menjadi puisi, tapi itu kan orang awam gitu. Orang awam tapi ingin menulis puisi. Oh ternyata ada salah satunya yaitu yang dibuat oleh Remy Sulado itu. Benar, bisa jadi referensi. Hmm. Karena mungkin banyak orang yang pengen nyoba, tertarik ke puisi, cuman bingung cara menikmatinya aja gak bisa. Betul. Dengan jalan yang barusan sih menarik. Iya. Ada nih yang menawarkan jenis puisi yang bisa mungkin lebih bisa dikatakan sederhana ya. Sederhana dan hal-hal yang ada di sekitaran kita. Ya seperti stand up kan, keresahan itu tidak dilihat dari yang jauh, benar. tapi dari yang dekat. Ya, oh ya benar, ya benar. Gitu. Terus aku juga pernah lihat salah satu Hindia menjelaskan bagaimana dia menulis proses kreatif jadi songwriter gitu kan. Hindia itu yang bilang seperti itu. Dia ingin bahwa cuci muka, gosok gigi itu juga puitis loh. Gitu. Apa yang kita lakukan sehari-hari juga itu bisa dilihat dari nilai puitisnya. Makanya aku oh iya. Orang kan ketika ditanya kamu bisa menulis puisi, wah puisi itu yang gimana? Ketika sudah nulis, ini puisi bukan, jadi ragu gitu. Padahal ya ketika dia mengklaim bahwa kamu ini sudah menulis puisi, ya sudah aja puisi. Oh iya. Ingin menyederhanakan itulah untuk diriku sendiri gitu. Ya. Ya kemarin puisi-puisi di Ramadan ya kayak gitu. Mungkin bisa follow Instagramnya. ya, itu jadi bahan pertanyaan. Ini apa sih? Ini saya bisa membaca itu dengan sangat mudah, tapi maksudnya ya jadi bahan hiburan lah. Betul. Dan sebenarnya tidak dituntut harus ini sebenarnya maksudnya ya terserah kan, Anda yang melihat, Anda yang menikmati itu ya interpretasi sesuai apa yang kamu lihat saja. Jangan memaksakan harus sesuai dengan keinginanku gitu, keinginan ciptaanku gitu. Ya. Dan tadi menarik. Di awal disinggung ngapain sampai sejauh ini, terus tadi diklaim bahwa saya bukan pembaca yang intens. Ya terus apa yang dicari? Apa tujuannya? Kemana sih? Wah ini baru pertama kali aku ditanya kayak gitu. Ya, karena aku juga belum tahu jawabannya tuh. Kan setelah melewati perjalanan panjang betul. 1 dekade mungkin ada lebih dong. Mungkin perjalanan aku bertemu dengan buku ini dan itu ya mungkin berkaitannya. Saya tadi pengen tujuannya dulu, lalu dibedah perjalanan aja. Oke, perjalanannya seperti apa? Ya mungkin kalau tujuan sederhananya deh apa? Sampai mau kemana? Sampai kapan? Berakhirnya itu di mana? Berakhirnya itu tidak tahu. Terus tujuannya itu ya untuk kesenangan itu tadi. Oh berarti nggak ada finish yang sampai titik ini atau ingin seperti ini. Tujuan saya berkecimpung di dunia buku, membaca dan lain-lain sampai dengan nyaman dengan ekosistemnya, tujuannya ini itu nggak ada. Sebenarnya aku juga pengen untuk menciptakan buku itu. Oke. Nah, karena kalau untuk secara mandiri, secara individu belum tuh untuk membuat buku gitu. Tapi kalau ini antologi ya bersama-sama dengan kawan-kawan gitu. Tapi ya gimana sih rasanya kamu lihat karya kamu dipajang juga di pasar buku, bukan jadi dipajang ya, dibeli gitu. Atau ada di pasar buku itu karena bukan dipajang saja, kalau dibeli kan ya untuk apa kan, bukan pameran saja gitu. Jadi istilahnya harus dibedakan antara pameran dan pasar buku, karena kalau pamerannya dipamerkan saja, orang nggak bisa lihat, orang nggak bisa baca gitu. Pasar buku mesti ada transaksi. Pasar buku ada transaksinya gitu. Mungkin tujuan sederhana yang mungkin sekarang bisa disebutkan ya, ingin bisa melahirkan lah. Itu kalau yang mulianya ya. Oh ada yang kurang mulia aja. Ya, yang mulianya ya bukan sih, karena ya gimana lah rasanya Farhan juga atau Jamil ya, kalau di sini Jamil. Rasanya Jamil juga itu untuk ketika melakukan stand up gitu. Sampai sejauh ini, sampai mau ke Jogja itu apa ya? Lagi gitu. Kalau bukan untuk kesenangan itu. Kesenangan yang pertama emang kesenangan. Dan itu nggak bisa dibantah. Dan nggak bisa dibeli pengalamannya. Pengalamannya itu. Dan kalau mau kita bisa membanggakan diri untuk diri kita sendiri ya. Aku pernah tuh kemarin ke Jogja Art Books dan itu kan pertama kali itu ya. Dan kita hadir di situ. Di acara yang pertama itu kan
wah sangat Ya benar. sangat bahagia gitu. Dan tadi soal tujuan. Karena saya tuh mikir gini, kalau bisa diklaim 1 dekade, 10 tahun ada di dunia perbukuan. Oh enggak. Karena dunia perbukuan ini cukup luas sebenarnya. Oke. Mau yang bahas yang mana dulu gitu. Karena kan ada yang sisi festivalnya, ada yang sisi dari penerbitan, terus sisi dari apalagi proses kreatifnya sebagai penulis atau apa gitu, pembaca gitu. Itu Banyak. juga bagian dari proses buku. Banyak. Iya, benar sih. Banyak. Karena kan ada yang sukanya hanya mereview buku dan kesenangannya mereview buku. Dia tidak menciptakan buku itu, tapi dia menjadi ahli untuk sebagai review Di satu buku bidang itu. itu. Mungkin dia tidak mengenal festivalnya, Festivalnya mengenal. yang itu juga ya. Iya, misalnya festivalnya mengenal, tapi untuk buku-bukunya, tapi tidak semuanya sih sebenarnya. Saya juga Tidak semuanya sih. mungkin 2 kali itu juga acara-acara kampus yang memang infonya dari kampus gitu soal festival buku Iya, dan atau tidak punya minat untuk buku juga kan. Ya itu sebenarnya makanya aku suka dengan hal-hal yang semua orang lakukan A, tapi aku ingin mencari yang B gitu. Ketika orang-orang mencarinya kopi, ya kita kan minumnya teh. Itu. Karena belinya teh. Oke. Nggak ada Dan budget. itu saya pengen nodong gini. Mungkin ini terlalu pragmatis, tapi ketika tadi saya nanya soal rentang waktu ya, tujuannya ada, prosesnya sudah dilakukan. Tapi kalau selama ini tujuannya tidak tercapai, saya bisa nodong, kok masih kuat sih? Kok masih minat sih? Kenapa nggak belok gitu kemana, ke musik, ke mana gitu maksudnya. Karena Selain daya, jangan kesenangan, itu nggak bisa oh dibilang. iya, itu susah ya. Karena aku lihat buku ini sesuatu yang bisa masuk ke beberapa sektor sebenarnya sih. Kalau kita bahas politik, bukunya ada di buku politik kan. Oke. Kita bahas tadi musik. Ada musik. Kenapa ada musik? Kan ternyata musik juga kan menciptakan para vokalis atau band-band juga kan. Nanti ada yang membahas tentang buku-buku tentang musik, perjalanan musik. Iya. Bahkan ya politikus itu kan dia juga kebanyakan jadi bikin buku gitu. Iya. Karena salah satu pencapaian gitu ketika orang sudah ada buku itu, wow, hebat. Bukan gitu. juga nerbitin buku kan? Iya, Dari iya. sama Rocky Gerung ya. Iya, makanya. Oh iya benar. Oh iya sih. Jadi kalau kita ngomong bahas apa ya? Tentang burung, tentang pariwisata, ada bukunya. akar sih emang sih. Emang. Iya sih. Dan itu masih masih termutahirkan di universitas-universitas. Kan referensinya tetap ya. Ada buku walaupun ya perpustakaan universitas katanya sih udah banyak yang sepi sih katanya. Bukan katanya, saya bisa bilang itu fakta. Oh, karena aku udah jauh dari dunia penulisan. Iya, maksudnya ya kalau tadi balik soal tujuan, kita bahas dulu ya soal sepi. Hari ini kita bisa mendapatkan referensi jurnal deh. Di internet kan saya bisa akses. Betul. Atau misalkan digital library, kampus juga menyediakan. Iya, Buat apa datang ke fisiknya? betul. Itu terdengar jahat, tapi memang itu yang terjadi. Ya kan? Iya. Udah mah ngapain ke perpustakaan? Ngapain buku fisik? Nah, itu untuk Ya soal tujuan kan? tujuan dan mungkin kita ada di zaman apa gitu. Mungkin aku masih terpapar di zaman yang dimana fisik itu masih menjadi hal yang seksi dan sekarang sudah tercampur dengan digital gitu. Benar. Makanya tetap kan ketika ada digitalisasi fisiknya itu harus tetap ada. Oh ya, klaim itu gimana tuh? Yang mana? Ya maksudnya apakah buku ini akan hilang tergerus dengan buku digital? Gini, pertanyaan apakah hilang atau tidak, kita bukan peramal. Tapi makanya kenapa pertanyaan bukan. kan jadi bingung. Ya, bingung, pasti saya juga bingung. Gini aja deh, kalau hilang apa-apa atau tidak? Hilang bukunya, Fisik, betul. buku fisiknya. Suatu saat. Aku nggak tahu ya apa Iya, nggak tahu kita. gitu. Iya benar, apa-apa atau tidak? Ya pasti apa-apa lah. Yang sesuatu yang hilang ya pasti apa-apa, dan bagaimana kita nanti bisa mengubah sikap kita ketika tidak ada juga kan sebenarnya. Kita kan ada yang
sudah tidak asing lah, mungkin kalau Farhan tidak pernah dengar ya, aku sering melihat toko buku itu sekarang udah banyak yang tutup juga gitu. Itu kan bisa jadi tanda-tanda. Iya. Nah, tapi kan bagaimana cara kita itu bisa apa ya disebutnya? Melek zaman. Ketika zamannya seperti ini, berarti bagaimana cara si buku itu tetap hidup? Kan itu butuh kreativitas. Oke. Itu yang harus jadi tantangan itu sebenarnya. Nah, mungkin sekarang ada platform, ada TikTok, YouTube, dan banyak kan influencer yang mereka pendengung itu yang membuat konten-konten tetap hidup. Iya. Gitu. Sekarang kan TikTok juga banyak yang menjualan keranjang kuning itu buku. Oh ya. Gitu. Ya juga sih. Tetap masih ada Ya, gitu. bagaimana fisiknya harus tetap ada, tapi bisa masuk ke zamannya. Bisa masuk ke zamannya, dan bagaimana cara kita mengemas itu. Oh, mungkin anak-anak sekarang sukanya nongkrong nih, contohnya nongkrong. Ya kalau misalnya nongkrong ya berarti kita harus menyiapkan platform bagaimana si buku itu bisa masuk ke tongkrongan tersebut gitu. Coba pembahasannya berat, oh ternyata kita tidak ada arah nih. Oh ternyata si kedai kopi atau warung kopi itu menyediakan buku dan bisa membahas itu. Ah, menarik. Iya benar. Dan ini nih. Tapi ini agak ngawang. Cuman kalau buku itu harus tetap ada fisiknya. Pertanyaan kalau itu sebenarnya memang itu ngawang, cuma tidak masuk ke otakku. Oke, gini deh. Tanggung jawab siapa? Ya tadi salah satu caranya adalah agar buku itu tetap ada harus bisa mengikuti zamannya dengan kita memperkenalkan ke siapa dengan cara apapun. Keranjang kuning diisi buku. Oh berarti tanggung jawab kita semua. Iya, tanggung jawab kita semua lah. Sebenarnya tanggung jawab kita semua. Karena kan yang penting kan kalau Farhan itu menekankan bacaannya ya. Iya, saya itu tetap mempertimbangkan isinya. Pesan dan bacaan itu gitu kan. Kalau itu udah dapat, fisiknya kayaknya belum perlu deh gitu. Nggak terlalu perlu, sorry. No. Itu pandangan saya. Oh iya. Tapi fisiknya harus tetap ada. Terbukti piringan hitam di musik juga masih tetap ada dan itu seksi juga sih. Dan orang punya kebanggaan Han ketika sudah kamu lah lihat hal-hal yang klasik atau tradisional dan kamu punya itu dan orang-orang tidak punya, kamu bisa jadi orang jadi sorotan. Berarti masa depan apakah buku jadi seksi gitu berarti jadinya tetap ketika masih ada pembaca ya tetap, tapi nggak tahu ya hilang bukunya akan hilang dijamin. Iya, saya kenapa bilang dijamin nih, saya kerja di media karena kerja di media juga. Makanya selama aku belum memikirkan itu dan hanya bisa menikmati selama buku fisik ada ya aku tetap jalani itu gitu. Datang ke event-event itu, datang ke festival-festival tersebut. Dan itu salah satu apresiasiku untuk ketika yang fisik itu hadir gitu. Oke, balik lagi ke ini. Karena kita nggak hanya tidak hanya bisa menikmati bukunya saja kalau di festival kayak gitu. Kita nanti kan ada datang penulis. Ya. Bayangkan kalau datang penulis terus bukunya digital, terus nanti tanda tangannya digital. Terus kalau handphone kamu hilang? Iya, nggak ada selesai. Betul. Itu rasa yang nggak bisa dibeli sih. Cara menjaganya, yang fisik itu kayak gitu kan. Benar. Menjaganya, kita kan selalu bagaimana mempertimbangkan mengurus buku ini. Walaupun mungkin menurut kebanyakan atau sebagian orang ribet sih. Ribet. Kita harus menjaganya dari debu. Ya. Kita harus menjaganya supaya tidak hujan, supaya tidak lembab, gitu. Memikirkan suhu untuk di rumah. Ya, seribet itu sih emang kalau. Tapi kalau untuk dinikmati karena ya senang ya bagaimana lah. Betul. Ya tadi ya sejauh ini dengan buku bagaimana perjalanan melewati apa saja. Ini juga bisa jadi ya saya membuka mata saya juga mungkin yang ya kayak pertanyaan sampai tadi kalau dibandingkan sama gunung kan kalau saya yang nggak ngerti sulit untuk bisa mencoba melangkah ke gunung, resikonya banyak dan lain-lain. Sudah melewati apa aja resikonya apa, ada dong pasti dari setiap
Ya, namanya Betul, juga manusia. betul. Hidup live pasti ada resiko. Melewati apa saja sejauh ini dan perjalanannya seperti apa sampai jenggotan. Sampai berjenggot kayak Betul. aduh parah. Manusia makhluk simbol. Besok lah aku cukur lah. Sampai sejauh itu melewati apa aja. Iya bener, gini aja deh biar ada tujuan. Oke, itu aja dulu deh. Jangan terlalu banyak pertanyaan lah, pusing. Iya. Melewati apa aja? Aku itu terlahir bukan di lingkungan yang banyak buku sebenarnya Han. Justru itu. Iya. Ya, justru bukan dilahirkan dari. Dan bukan keluarga yang suka membaca juga sebenarnya. Oke. Itu karena yang aku tahu waktu aku SD Hmm. setiap ada ujian kan dulu itu THB gitu. THB. Gimana itu. Angkatan Asia cuma Waduh, jadi kelihatan salah. Kalau ada ujian, mohon maaf. Kalau ada ujian, kita itu sering beli RPUL atau RPAL. Apa itu? Aduh, itu kebanyakannya apa ya? Lupa lagi. Pokoknya itu dia merangkum semua materi-materi yang diajarkan di sekolah. Modul lah. Iya gitu lah seperti. Jadi kalau RPUL itu kalau misalnya kita tentang tematika, rumus-rumus itu ada di situ. Terus jawabannya seperti apa? Kelihatan deh judulnya. Ya kayak gitu. Ya. Datanglah ke toko buku untuk membeli itu ayah. Abahku itu sering merekomendasikan datang untuk menjawab hal itu ya dikenakan dengan RPAL itu kalau ketika SD. Terus ketika SD itu suka ada tuh yang suka mendagangkan buku-buku yang praktis tentang rumus-rumus betul ya yang iya benar kecil-kecil dan itu aku tuh suka kalau membelinya. Gitu. Walaupun ketika dipelajari wah belum juga gitu. Tapi ada ketertarikan untuk membeli. Untuk membeli. Nah, aku sudah dikenalkan dari SD itu sama Abah gitu ya. Aku masih ingat waktu itu ada salah satu momen aku di bulan Ramadan. Abah selalu mengajakku untuk ke kajian gitu ya, pengajian di hari Sabtu. Terus ada atau bukan di Palasari itu ada jalan yang untuk toko kitab tuh daerah mana? Yang Elizabeth itu? Yang sebelum Tegalega. Jalan apa itu? Lupa lagi. Nah itulah pokoknya kalau yang tahu ingatkan nanti Farhan. Ingatkan aku. Nah itu di jalan itu kan ada toko buku Han di situ. Nah, Bapak itu kalau setelah kajian itu mengarahkanku itu untuk ke toko buku dan ada yang ngampar ya istilahnya melapak buku di kajian tersebut. Dan aku itu ditawarkan untuk membeli. Itu sukanya apa? Dulu kan sukanya kisah-kisah Nabi. Terus dulu karena banyak melawan orang tua, aku baca buku tentang bagaimana berbakti pada orang tua gitu. Jadi setelah kajian-kajian itu aku bersyukur gitu abahku itu tidak langsung pulang, kita itu tidak langsung pulang dengan hampa gitu walaupun dengan di hasil kajian itu, tapi ada fisik yang harus dibawa buku tentang taubat gitulah, buku hidayah. Ya kan dulu kan lihat ada buku hidayah betul. Senang kita lihatnya gitu. Serem gitu. Nah dari situ perjalanan SD aku masuk ke SMP, SMA. Nah, di situ selalu ada bazar buku kalau di akhir semester. Ya. Di sekolah itu. Ya, benar. Nggak tahu kalau di Farhan ya. Kalau di aku itu selalu ada ada makanan, samen ya kalau. Samen itu hafal impian. Kita suka ada bazar buku, makanan dan pernak pernik dan sebagainya. Nah gitu aku suka keliling di bazar buku itu sampai akhirnya setelah aku masuk ke SMA masih di range tahun bisa disebutin? Itu tahun 2004 5 oh enggak 2007 2013-an. Makanya saya sadar itu kalau sabar ada pamerannya ya. Iya 2007-2013an sebelum aku lulus di 2013 itu 2012-2011an. Lulus apa itu? SMA. Itu aku jadi panitia dan jadi tim di pasar buku itu. Aku datang ke penerbit, membawa bukunya,
waktu itu ada penerbit kiblat, ada penerbit di daerah Bandung, Ya. terus penulis ustadz gitu ya, Hmm. yang punya penerbitan, yang punya buku-buku juga. Nah aku yang bergerak ke sana gitu dengan kakak kelasku. Hmm. Nah dari situ setelah lulus aku masuk ke dunia pendidikan, mengajar Ngajar. di salah satu sekolah. Nah di sekolah tersebut belum ada eh, pameran, bukan pameran ya, pasar buku. Dan waktu itu kan masih sedikit ya orang-orangnya itu si satu sekolah itu berapa kelas gitu kan. Nah di tahun berapa ya ketika Farhan 2012, 13. ya 2017 masih itu di aula kan. Ya. Itu belum ada apa-apa, belum ada yang Belum, jualan, belum. belum ada. Nah setelah Farhan baru kan. Ya. Nah Farhan baru tuh ada yang jualan. Tuh ada panggung gitu kan, panggung. Aku berinisiatif karena apa yang dirasakanku waktu dulu, oh ada yang kurang nih, kok kenapa dunia pendidikan tidak menyediakan buku-buku untuk dibeli. Makanya aku berinisiatif berbicara ke pihak sekolah, aku mau melapak buku. Oke. Nah tapi karena aku jadi tim juga di sana di tempat acara tersebut, makanya aku delegasikan untuk teman-temanku untuk menjaga lapakan itu. Aku mau tes lah. Menularkan. Nah, menularkan. Aku mau tes apa tanggapan mereka ketika ada pasar buku di event ini. Oh, ternyata antusiasnya banyak. Anak sekolahan-sekolahan itu ternyata membeli buku-buku kita. Dan yang aku terharu itu ada salah satu orang, maksudnya orang tua gitu ya, ada orang tua di sekitaran itu, dia itu membeli tentang sesuai dengan minatnya. Oke. Karena di sana itu aku menyediakan beberapa buku, salah satunya itu tentang tanaman di wilayah Lembang. Nah, beliau ini membeli buku sesuai dengan minatnya itu apa. Dari situ kan aku agak terenyuh sih, benar-benar. Kok ada, ternyata ada ya, membeli buku gitu sesuai dengan minatnya. Dan pasti gak expect ke sana awalnya. Dan tidak berekspektasi seperti itu. Nah, barulah dari situ aku merasakan kesenangan tersebut. Dari situ juga aku sambil berdagang salah satu penerbit buku. Di situ aku melapak juga di beberapa kajian, ikut lapakan, dan akhirnya lebih naik lagi, lebih penasaran lagi menjadi volunteer, jadi relawan di event buku besar. Ada event buku PBW waktu itu dan di Pacar Merah tuh, sampai terakhir kemarin. Ternyata apa yang aku rasakan lebih menyenangkan ketika kita menjadi, kalau dulu kan aku jadi penjual bukunya, sekarang aku ikut terlibat dalam relawanan di festival buku. Walaupun beberapa festival buku memang memiliki tujuannya masing-masing gitu kan. Aku senang, balik lagi aku senang ketika ada orang yang melihat buku, membelinya, terus ada kesenangan baru lagi nih. Ada kesenangan baru lagi, terus akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang yang hanya bisa dilihat dari layar kaca atau dari asli. HP gitu kan. Bisa bertemu dengan para penulis gitu. Dan aku bisa menanyakan rekomendasi buku-buku yang sesuai dengan minatku tadi. Nah, tadi bisa gini, jadi banyak pertanyaan nih, cuman ini salah satunya. Tadi kita ngomongin soal, kita persimpel deh, tingkat literasi rendah, ya kan? Tapi tadi ada momen-momen yang bikin mengharukan. Oh, ternyata ada ya yang antusias. Banyak betul yang antusias, bukan ada. Banyak. Dan itu banyak momennya dong pasti. Banyak. Soal yang antusias. Nah, pertanyaannya kenapa? Dengan ekspektasi kita, buku udah nggak laku nih. Buku udah. Tapi ternyata masih ada yang orang antusias. Rasa antusiasnya itu kenapa? Kira-kira. Enggak, saya nanya gini, sebenarnya ya kemarin juga KKN. Bikin program itu, kita bikin perpustakaan. Sebenarnya jujur di hati kita dan teman-teman ini hanya menggugurkan kewajiban. Yang penting ada program di proposal, kita KKN selesai. Tapi ternyata jadi terenyuh ketika programnya jalan, kok ada ya orang yang antusias? Bukan ada, kok banyak ya yang orang yang antusias? Kita aja yang nyelenggarain, sorry, memang jahat, tidak berekspektasi ke sana. Nah, itu pemikiran seorang mahasiswa loh. Parah. Saya dan 5 orang teman saya, ada 5 orang lagi, enggak semuanya. Saya dan teman-teman. Kelompok saya yang bangsat emang. Tapi itu kenapa ada orang yang antusias itu karena apa?
saya ngasih di otak saya ada pilihan. Apakah karena jarang jadi orang antusias atau sebenarnya orang tuh masih pengen, cuman kitanya yang terlalu khawatir nggak laku, Ya. khawatirin udah nggak zaman, melapakkan buku sih ngapain? Ya. Aku mungkin bisa menjawab dari pengalamanku mengikuti menjadi relawan ya di Pacar Merah Bandung kemarin Oke. di bulan Desember. Di Pacar Merah sendiri yakin bahwa sebenarnya minat baca, minat literasi kita itu tidak rendah, tidak sesuai dengan Sebenarnya tidak rendah, tidak rendah, tapi akses literasinya, oke, nah, itu Gitu. bagus tuh. akses untuk mendapatkan buku, akses untuk mendapatkan festival-festival literasi itu yang sulit. Pacar Merah sendiri dia datang ke tempat-tempat untuk memberikan akses tersebut gitu, makanya kan berkeliling ya, kemarin di Bandung, terus nanti di Solo, terus sebelumnya ada di Surabaya, di Semarang, di Jogja, pertama kali di Jogja, dan tidak tahu lagi nanti mau berkeliling kemana lagi, karena yakin itu sebenarnya akses literasinya yang harus dikedepankan. Dan keduanya balik lagi bagaimana cara mengemas untuk akses tersebut gitu. Oke. Mengaktifasi buku itu supaya menarik kan sebagai sebuah tantangan juga sebenarnya. Betul. Oh, ini jadi hal baru yang saya dengar sih. Maksudnya kita selama ini, saya pribadi, kemarin saya waktu itu pernah bikin kontennya ya, memang kita sebenarnya malas baca. Saya menjudge itu ke orang-orang. Maksudnya ke diri saya sendiri. Kayaknya orang-orang kita emang malas baca deh. Ya. Ternyata mungkin kitanya nggak malas, tapi aksesnya yang sulit. Aksesnya yang sulit. Sulit dikatakan sulit atau tidak mudah nih yang aman? Ya. Tidak ada. Lebih parah, akses tidak ada. Akses untuk bukunya tidak ada. Ya iya bener ya. Iya. Kalau kita bisa mengukur itu sebenarnya di desa-desa gitu kan sudah ada perpustakaan desa, perpustakaan daerah, perpustakaan kota. Ada. Tapi aksesnya sulit. Pertanyaannya akses untuk ke situ ada tidak, dan bagaimana dia mempublikasikan bahwa oh ternyata ada perpustakaan di sini. Iya benar. Mengkampanyekan datang aja mudah kok misalkan. Nah gitu. Dan orang masih berpikir bahwa perpustakaan itu tempat yang seram dan harus hening dan sebagainya. Betul. Akses untuk masuk, kayaknya saya nggak pantas masuk deh. Gitu. Padahal kan di perpustakaan itu bisa apapun yang kita lakukan gitu. Ada diskusi buku, bahkan di perpustakaan yang besar gitu ya sudah menyediakan untuk tempat anak, dan itu anak bisa berinteraksi dengan buku juga. Benar. Terus ada pameran-pameran. Kita tahu perpustakaan nasional kan itu sampai tingginya itu. Betul, dan itu terasa mengintimidasi bagi saya. Iya. Tinggi banget, kayaknya saya nggak pantas masuk. Padahal kan ketika kita datang, ya itu ternyata tidak semenyeramkan itu sebenarnya perpustakaan. Ya benar, sesederhana cara masuknya ini gimana? Nah, oh iya. Aksesnya yang harus kita pertimbangkan itu. Makanya siapa yang mesti kita tuduh? waduh, sulit tuh. Iya. Soalnya kita lihat saja di tagar di media sosial Instagram lah, atau misalnya di TikTok. Coba lihat tagar untuk donasi buku, pasti masih ada sampai sekarang. Benar. Dan aku juga terenyuh ketika melihat Kang Maman ya, salah satu penulis, senior jurnalis. Ya yang itu yang suka bikin quotes yang viral gitu. Nah, beliau juga kan selalu mengirimkan buku-buku ke wilayah-wilayah timur Indonesia gitu. Tidak hanya buku, tapi disesuaikan dengan, misalnya kebanyakannya di sana Kristen, ya ditambah kitab. Oke. Jadi kebanyakan di sana Al-Quran, Muslim ya. Jadi aksesnya itu yang kurang. Benar. Mungkin itu bisa jadi teori bagus ya. Mungkin kita nggak malas orang kita. Mungkin kita bukan nggak mau, tapi aksesnya yang sulit. Oke. Terakhir, untuk orang yang masih bertanya-tanya, tadi sih kalau dilihat dari perjalanannya ya. Terakhir, tadi kalau ya untuk orang yang pengen baru nyemplung karena rasa penasaran dan lain-lain. Tadi kalau dilihat dari
Iya, iya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai kok. Iya, iya, iya. Iya. Dilihat dari perjalanan kayaknya ngalir kan dari masa kecil. Walaupun dia diklaim lahir bukan dari keluarga yang memang terbiasa untuk membaca dan lain-lain, tapi dari perjalanannya kan memang ngalir gitu aja. Dikenalkan bukan dipaksa, sorry kan. Bukan orang tua yang, karena saya pernah dengar ada orang yang ya itu saya sebutnya Rosihan Fahri, guru kita semua. Beliau mengklaim bahwa beliau di waktu kecil tuh sama orang tua yang terkesan dipaksa kayak baca buku gitu. Ya. Jadi akhirnya dari kecil dia kenal buku. Iya. Tadi kan kalau dari perjalanan ya ngalir aja, diajak bapak Sebenarnya main. ada dipaksa juga. Ya mungkin katanya sama-sama dipaksa sih itu orang tua. Tapi aku tuh lebih tertuju ketika membaca buku itu ya ketika mengulangan gitu. Makanya aku akses untuk literasi buku-buku sastra, buku-buku pengetahuan yang lebih banyak gitu. Itu baru bisa didapatkan ya setelah dimasuk SMP, SMA, di SD itu perpustakaan juga ya tidak hidup lah gitu ya. Tidak hidup. Ya, itu kebutuhannya hanya untuk ujian saja. Ya, ya tadi ngalir, Itulah, ya ngalir. ngalir dan lain-lain tidak ada paksaan. Untuk orang yang hari ini masih gamang, masih bingung, mulai dari mana datang ke, ya tadi benar kata saya, pengen datang ke perpustakaan kayak canggung, masuknya juga bingung dan lain-lain. Mungkin menurut pengalaman mulainya dari mana? Mesti mulai dari mana? Nah, yes, saya deh. Mulainya dari mana? Kayaknya saya tertarik buat gabung, buat ikut andil di dunia perbukaan ini, tapi mulainya dari mana? Apakah mesti beli buku di Shopee? Yang murah itu yang 100.000 bisa dapat 3? Ya, tidak apa-apa sih. Mulainya dari mana? Dari mana? Kalau ya tadi dari kesukaan kamu dan minat kamu apa? Minat Dan kesukaan kita apa? Kalau misalnya dulu kan pernah ada Mocosik ya. apa itu? Itu salah satu event buku dan musik itu digabung itu di Jogja. Di sini ya. Nah, ya di sini. Di Jogja ya kalau nggak salah di Jogja. Nah itu kan kita suka musik, tapi disediakan juga akses untuk buku-bukunya. Nah sebenarnya event-event atau festival-festival itu bisa menggabungkan pasar buku dengan event dia sebenarnya itu. Oke. Contohnya ya kalau misalnya ada event gunung misalnya ya memuncak gitu, bolehlah kali-kali kita buka lapakan di gunung. Oke. Gitu kan? Ya. Bisa lah kita buat pasar buku di gunung. Ya, itu hal asik juga sih. Terus yang kalau misalnya ada stand up comedy, ya salah satu merchandise kebanggaan yang kita pakai, yang kita beli di situ selain daripada akses untuk melihat komedi, mendengarkan komedi, menyaksikan komedi, ya bisa kan menyediakan buku-buku tentang komedi juga. Ya. Toh ada kan sudah ada Comika, Ya. Itu Panji, ya Panji. buku Betul. pecahkan dan Betul, sebagainya gitu. Kan bisa itu dari situ. Jadi berkolaborasi di situ. Yang keduanya mungkin teman-teman bisa menikmati konten-konten tentang buku di platform teman-teman. Oke. Ya. Di Twitter ada, di media sosial lain, TikTok, YouTube juga sudah ada yang banyak membahasnya. Oke. Itu bisa juga. Terus kita harus gabung atau menciptakan lingkungan yang suka baca buku juga. Makanya silakan datang ke komunitas buku, silakan datang ke komunitas-komunitas yang membahas buku juga, karena kadang tujuan kita untuk membaca terhenti karena kita bingung setelah membaca ini mau apa. Oke, kalau ada lingkungannya enak. Ada lingkungannya enak, kita bisa sharing, Betul. kemarin aku baca buku ini, terus teman-teman bagaimana, kalau misalnya ada yang buku sama kan kita bisa diskusi. Betul, atau beda bisa jadi referensi dan tarik Bisa lain. referensi. Iya, Karena kita sejujurnya tidak akan bisa membaca semua buku. Oke. Tidak akan kita membaca semua buku sampai selesai, tidak akan. Tapi kita bisa menemukan orang-orang yang memiliki minat masing-masing dengan genre buku masing-masing, dan kita bisa menyimak orang itu. Betul. Membahasnya. Betul. Kita suka sastra, kita suka non fiksi. Hmm. Kita bisa menyimak, oh kamu sukanya itu, oh iya, bagaimana kalau itu? Kan bisa nanti ada sudut pandang dari sastranya. Nah, ada insight baru tanpa kita harus membaca bukunya. Iya. Iya kan? Gitu. Ya benar itu, benar. Gitu.
Iya benar-benar. Iya iya. bisa ikut gabung komunitas. Dan aku juga pernah berpikir begini, ada tidak ya orang yang waktu Lebaran kemarin ketika datang itu yang diserbu itu mall, Iya. makanan, Iya. jajanan, pakaian dan sebagainya, datang untuk Lebaran itu beli buku itu ada. Antum kata ke buku. Gitu lah, makanya aku lihat ke buku, oh ternyata ada juga. Ada. juga. Enggak beneran saya pengen nonjok ada ternyata. Ada Saya juga. pengen bilang oh kosong oh iya lah. Saya kemarin ke pasar baru rame. Dan aku juga suka lihat ya, kemarin aku ikut salah satu kampanyenya TikTok ya dengan tagar serunya membaca. Nah teman-teman Serunya bisa belajar. lihat serunya membaca. Oh, Ada itu serunya membaca khusus konten-konten buku. Ah, Kalau teman-teman berminat untuk berkonten buku itu sangat luas kan sebenarnya. iya iya iya. Ya, tadi balik lagi ke minatnya. Hmm. Ada kan salah satu content creator siapa lagi itu ya, aku lupa. Dia itu yang membahas tentang bagaimana cara bekerja jadi HR lah gitu ya. Oke. Tips untuk mereview CV dan sebagainya. Hmm. Dan Iya, iya. salah satunya dia merekomendasikan buku untuk bagaimana supaya kerja kita itu baik dan sebagainya. Gitu. Betul, Jadi betul, betul. buku itu bisa masuk ke mana-mana sebenarnya. Iya benar, sebenarnya akar sih, nggak bisa. Kita nggak tertarik nggak bisa. Orang semua bidang juga. Ada. Iya 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 iya. Iya, iya benar benar benar. Banyak cara menemukan buku. Benar kalau dipikir-pikir ya saya juga jadi agak mikir ya Ya, dan di semua bidang. yang penting itu jangan ada book shaming. Oh iya, itu benar. Benar. Hari ini kita mengkotak-kotakan musik, berhenti. Kata Haris Bala juga nggak ada genre ini katro, dia terlalu pop culture, pengen yang indie. Nah, itu. Benar, karena buku juga kadang sering gitu. Oh, bacanya yang kayak gitu. Ya, Apalagi saya bisa ngejudge ini karena saya kontennya kayak gitu kan. Masih buku kiri, Dok. Buku kiri benar-benar. iya. Saya sebenarnya belum ada segmen untuk program ini namanya apa. Tadinya pengen obrolan depan teras, cuman podcast depan pintu udah ada sama anak presiden. Jadi kita bikin setelah ini mungkin setelah di editing saya akan kasih nama untuk program ini. Mungkin obrolan kita dihentikan karena akan sangat panjang. Akan sangat panjang. Bener, penonton juga capek, Iya. saya juga lelah. Dan ini belum tentu sampai habis juga nih. Betul. Ya benar tadi banyak bisa disimpulkan. Tadi ada satu teori menarik mungkin kita nggak males. Orang Indonesia yang dikatakan tingkat literasinya rendah sampai ke peringkat keberapa puluh gitu dari beberapa puluh negara. Kedua kalau nggak salah. Kedua terakhir. Iya, kedua terakhir. Sebenarnya mungkin nggak gitu, tapi mungkin aksesnya yang sulit buat para pemegang kekuasaan yang bisa punya kewenangan untuk memberikan akses yang mudah. Tolong. Saya Farhan Jamil bersama Kang Aji Raga Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.